Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini kisah Letjen TNI Purnawirawan Gerhan Lantara yang sewaktu bertugas sempat ditikam orang yang tak dikenal sehingga terkapar di jalan bersimbah darah. Keberanian sosok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara akan senantiasa dikenang sebagai salah satu patriot bangsa. Bagaimana tidak? Mantan Panglima Komando Daerah atau Pangdam 12 Tanjung Pura ini pernah ditusuk orang tak dikenal hingga terkapar di jalanan. Seperti yang dirangkum oleh Viva Militer dari berbagai sumber, peristiwa penusukan terhadap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara terjadi saat ia bertugas memantau aksi demonstrasi rakyat Timur Timur yang ingin memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya pada tanggal 12 November 1991, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara yang saat itu masih berpangkat Mayor TNI turun ke jalan di Dili dengan berpakaian sipil untuk berkamuflase. Nahas bagi Gerhan, ternyata ada seorang pengunjuk rasa yang mengenalinya karena beliau tampak membawa radio handy-talkie. Pelaku penusukan itu tahu jika Gerhan adalah wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara atau Linu 700 Wirayuda Sakti dan langsung menikamnya. Semburat darah dari luka tusuk membuat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara terkapar di jalanan bersimbah darah. Meski mengalami luka tusuk yang cukup parah, nyawa Gerhan berhasil diselamatkan. Sebagai seorang prajurit, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara bukan sekali saja berhadapan dengan maut. Berikutnya, pada peristiwa tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Letnan Jenderal TNI Gerhan Lantara juga menjadi saksi bencana yang maha dahsyat tersebut yang merenggut nyawa 280.000 orang. Saat itu, beliau tengah menjabat sebagai Komandan Komando Resort Militer 012 Teku Umar yang berkedudukan di Ali Panyerang, Mulabo. Pasca tsunami, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara yang saat itu berpangkat Kolonel TNI menjadi salah satu sosok yang berkontribusi menggerakkan pasukan melakukan evakuasi awal korban. Dari ujung barat Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara kemudian bertugas ke ujung timur saat menjadi Wakil Kepala Staf Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. Setelah itu, beliau juga sempat menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, hingga menjadi Pangdam 12 Tanjung Pura dengan pangkat Mayor Jenderal. Di tahun 2011, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara mendapatkan promosi jabatan menjadi Letnan Jenderal dan menduduki posisi sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat atau Irjen TNI AD. Setahun berselang, alumni Akademi Militer 1978 ini kemudian ditunjuk menjadi Inspektur Jenderal TNI hingga akhirnya pensiun di tahun 2014. Itulah kisah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Gerhan Lantara yang saat bertugas pernah ditikam hingga terkapar di jalan dan bersimbah darah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.